Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara, Shalom. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Markus pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Karena pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan tema firman Tuhan yang berjudul The Lord and the Legion. Tuhan dan Legion. Mari kita membuka Markus pasal 5 ayat 1 sampai 20. Saya akan membacakannya. Silakan saudara-saudara menyimaknya. Kalau saudara punya Alkitab baik bisa dibacakannya, tapi kalau saudara memakai gadget silakan mengikuti pembacaan firman Tuhan ini. Demikianlah firman Tuhan. Di sini LAI menggunakan judul Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu tinggal di pekuburan itu dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantai itu diputuskannya dan belenggu itu dipatahkannya. Tidak ada seorang pun yang kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, aku mohon, jangan siksa aku." Sebab sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Ia bertanya kepada orang itu, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir mereka keluar dari daerah itu. Di lereng bukit itu, sekawanan besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu memohon kepadanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasuki babi-babi itu." Yesus mengabulkan permohonan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tebing yang curam ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Penjaga-penjaga babi itu lari dan menceritakan hal itu di kota dan di desa-desa sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu. Mereka pun merasa takut. Orang-orang yang melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang-orang yang kerasukan setan itu, dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mulai mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu itu Yesus naik ke dalam perahu. Orang yang tadinya kerasukan setan itu memohon supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah dilakukan Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala sesuatu yang telah dilakukan Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Saudara-saudara, demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita yang berbahagia adalah kita yang melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara, di dalam kekristenan ada istilah atau ada konsep yang paling sering disalah mengerti, atau setidaknya yang paling tidak mudah untuk dimengerti. Kata itu atau konsep itu adalah setan. Atau dalam beberapa bagian Alkitab itu digunakan kata iblis. Dan di dalam bagian firman Tuhan ini digunakan kata roh jahat. Tetapi sebenarnya kata roh jahat ini masih agak abstrak Bapak Ibu dan Saudara-saudara.
Karena di bagian ini digunakan kata roh yang tidak bersih, ya, the unclean spirit. Roh yang haram, roh yang najis, roh yang tidak cocok, ya, untuk ada bersama-sama dengan Allah. Saudara-saudara, ketika orang mendengar kata setan, itu ada dua reaksi. Yang pertama, bagi orang-orang modern, mereka tidak mempercayai adanya roh jahat itu. Karena roh ini adalah makhluk yang tidak kelihatan sebenarnya. Yang tidak kasat mata. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, orang modern yang berpikir bahwa dunia ini diukur oleh yang bisa dilihat oleh mata, yang bisa diraba oleh tangan, yang bisa didengar, dan lain sebagainya. Sehingga mereka mulai mengatakan bahwa tidak ada setan itu. Tidak, setan itu atau iblis itu atau roh jahat itu tidak eksis. Selalu pertanyaannya, kalau memang roh jahat itu ada, buktikan. Buktikan kalau roh itu ada. Nah saudara-saudara, orang-orang yang seperti adalah orang-orang yang skeptik, yang melihat bahwa kenyataan tentang setan itu sebenarnya tidak ada. Ini hanyalah sebuah fiksi. Ini hanyalah sebuah dongeng. Ini hal-hal yang dipercayai oleh orang-orang yang primitif, yang masih belum berpendidikan. Ilmu pengetahuan membuktikan tidak ada yang disebut sebagai roh jahat itu. Itu hanya muncul di film-film, ya, drama-drama, ya. Di Indonesia juga banyak hal-hal seperti itu. Ini menjadi komoditas yang sangat luar biasa menguntungkan. Oleh karena itu kita lihat film-film di Hollywood itu banyak menayangkan atau memproduksi film-film yang bernuansa satanik atau demonik yang berurusan dengan roh-roh jahat ini. Atau mungkin kalau ada orang yang sedikit-sedikit percaya kepada roh jahat itu atau setan, mereka menghubungkan ini dengan persoalan-persoalan atau hal-hal yang bersifat psikologis. Ya. Ini psikologi saja, ini imajinasi saya, imajinasi saja. Itu hanyalah halusinasi orang-orang yang ada. Nah, jadi orang modern saat ini adalah orang yang tidak percaya kepada adanya setan, apalagi mempercayai bahwa setan itu bisa bekerja di dalam dunia ini. Ada pandangan yang kedua, saudara-saudara, yang justru bertentangan dengan pandangan modern. Ini adalah pandangan yang biasa dipercayai oleh orang-orang yang ada di pedalaman, orang-orang yang mungkin mempunyai budaya yang bersifat spiritisme, yang percaya kepada hal-hal yang gaib, percaya kepada hal-hal yang tidak kasat mata, kadang-kadang seperti itu. Dan ini banyak kita temui di Indonesia. Cerita-cerita tentang genderuwo, kuntilanak, ya, dan lain sebagainya. Roh-roh jahat yang berkeliaran di sekitar kita, yang mengganggu orang, yang mendatangkan sakit penyakit, yang bahkan membuat orang menjadi gila, merusak ekonomi seseorang, merusak usaha, dan lain sebagainya, menyakiti orang lain dari jarak jauh, dan lain sebagainya. Dan kita hidup di tengah-tengah dunia budaya yang seperti ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih. Nah, sehingga ada semacam ketakutan yang terjadi di masyarakat atau di tengah budaya yang seperti ini, orang-orang yang tinggal di dalam budaya seperti ini, yang disebut sebagai satanofobia. Ada fobia, ada ketakutan yang tidak normal tentang setan atau roh jahat ini. Nah, saudara-saudara, cerita-cerita ini bukan hanya cerita atau ketakutan yang seperti ini, bukan hanya dialami oleh kita pada hari ini. Tetapi pada zaman Yesus Kristus pun, di abad pertama, di daerah Palestina, hal-hal seperti ini juga ada. Bahkan para pembaca yang membaca Injil Markus ini juga percaya bahwa mereka sedang hidup di bawah bayang-bayang roh-roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan, setan,
dan juga iblis. Ini adalah pengalaman atau cara hidup orang-orang yang hidup pada abad mula-mula. Mereka mengerti bahwa di dalam dunia ini ada dua kekuatan. Yang satu kekuatan yang baik, yang satu adalah kekuatan yang jahat. Dan bahkan di dalam pikiran mereka, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kekuatan iblis atau kekuatan roh jahat ini jauh lebih besar daripada kekuatan yang ada, yang baik itu. Nah, saudara-saudara, kepercayaan seperti ini membawa mereka kepada ketakutan, ancaman ketakutan. Mengapa Bapak Ibu dan Saudara-saudara? Karena di dalam pandangan orang-orang Yahudi pada saat itu, kalau ada roh jahat yang masuk ke dalam kehidupan seseorang, maka roh jahat itu akan membunuh orang ini. Membunuh dari dalam. Itu ada kepercayaan yang seperti itu. Dan tidak kebetulan saudara-saudara, penginjil Markus memasukkan ini ke dalam Injilnya. Dan dimasukkan di dalam bagian dari pasal terakhir, pasal 4, ya, yang berhubungan juga dengan kematian. Pada waktu Yesus meredakan badai seperti yang kemarin minggu lalu dikotbahkan oleh pendeta Yohanes, murid-murid sedang mengalami ketakutan. Mereka hampir mati. Mereka mengatakan, engkau membiarkan kami binasa. Kata binasa itu sama dengan kata kematian. Jadi ada motif kematian di sana yang sedang mengancam murid-murid yang ada. Dan nanti di bagian ini kita bisa melihat ada relasi dengan kematian ketika roh jahat itu masuk ke dalam tubuh seseorang. Kalau kita melihat lagi di dalam bagian selanjutnya, pasal 5 ayat 21. Itu ada dua peristiwa yang berhubungan dengan kematian. Seorang perempuan yang sakit mengalami pendarahan selama berpuluh-puluh tahun, sedang mengalami sekarat. Ada pendarahan ya, ini ada istilah dalam secara medis itu dia mengalami pendarahan yang sangat panjang, yang beresiko kematian terhadap ibu ini atau perempuan ini. Dan di cerita yang sama itu dilanjutkan sebenarnya dengan cerita tentang anak perempuan Yairus yang sedang mengalami kematian. Jadi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, orang-orang Yahudi pada saat itu di dalam cerita ini setidaknya mereka sedang berada di dalam bayang-bayang kematian. Mereka sedang berada di dalam ancaman kematian itu. Karena apa, saudara-saudara? Karena mereka percaya bahwa ketika roh jahat ini masuk ke dalam tubuh seseorang, roh ini akan mendatangkan kematian. Tidak kebetulan di dalam cerita ini juga, tadi kita sudah membacanya Bapak Ibu dan saudara-saudara, settingnya itu ada di dalam pekuburan. Di dalam kompleks pemakaman. Yang merupakan simbol dari kematian itu sendiri. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, roh jahat itu menimbulkan ketakutan yang luar biasa, ancaman yang luar biasa terhadap ketakutan. Terhadap kematian itu, Nah, oleh karena itu kita bisa melihat di dalam bagian firman Tuhan ini, ketika roh jahat itu masuk ke dalam diri seseorang, paling tidak yang ada di dalam cerita ini, apa yang dilakukan orang itu adalah dikatakan demikian. Orang itu tinggal di pekuburan itu dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu, dirantai, tetapi rantai itu diputuskannya dan belenggu itu dipatahkannya. Tidak seorang pun yang kuat untuk menjinakannya. Jadi orang yang seperti ini adalah orang yang mempunyai, yang dirasuk oleh setan ini adalah, atau dirasuk oleh roh jahatnya adalah orang yang mempunyai kekuatan yang, dalam tanda petik ya, supranatural. Karena ketika belenggu itu diikatkan, ya, saya nggak tahu apakah ini besi ataukah ini kayu, tetapi semuanya itu dipatahkan. Kata dipatahkan ini sama seperti perempuan yang mengurapi Tuhan Yesus, lalu dia memecahkan pualam itu ya, mungkin botol pualam itu dipecahkan seperti itu. Kayu, besi itu semua dipatahkan, dihancurkan dikatakan oleh roh jahat ini. Dan bahkan yang menarik di dalam pasal yang kelima dikatakan siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak. Kata berteriak-teriak di sini yang dimaksud adalah seperti serigala yang melolong pada waktu malam. Atau anjing kita yang
bukan menggonggong ya, tetapi melolong itu adalah berteriak seperti menangis pada malam hari. Begitu tersiksa. Ayat yang kelima dikatakan ia memukul dirinya dengan batu. Kata memukul dirinya itu sebenarnya masih bisa diterjemahkan sebagai kata memotong, cutting. Ya. Mungkin ada batu yang tajam itu dirobek-robek tubuhnya. Orang ini adalah orang yang mungkin kelihatannya hidup, Bapak Ibu dan Saudara. Tetapi sebenarnya orang ini sudah mati secara kejiwaan. Orang ini mungkin kelihatannya hidup. Ya, mungkin berantakan rambutnya, tidak mandi berhari-hari, ya, matanya merah, dan lain sebagainya. Kelihatannya hidup. Tetapi orang ini sebenarnya sudah mati secara jiwa. Sudah mati secara rohani. Orang ini dikatakan seperti binatang. Itulah pekerjaan roh jahat di dalam diri orang ini. Dan lama-kelamaan, saya nggak tahu berapa lama orang ini telah mengalami kerasukan yang seperti ini. Tetapi kita bisa berasumsi bahwa orang ini telah mengalami kerasukan selama bertahun-tahun. Sehingga dia mempunyai kebiasaan, behavior yang seperti ini, yang self-destructive, yang menghancurkan dirinya sendiri. Dan yang menarik Bapak Ibu dan Saudara-saudara, mengapa orang yang dirasuk setan ini membawa orang kepada pikiran tentang kematian? Karena di pasal yang kelima, di situ ada kata legion. Ya, kata legion itu dipakai oleh setan untuk menunjukkan siapa dirinya. Nah, kata legion itu sendiri, saudara-saudara, kadang-kadang orang berpikir ini diambil dari legiun Romawi. Di dalam kerajaan Romawi itu ada sekitar 28 legiun. Satu legiun itu isinya sekitar 5.000 orang. 5.000 tentara. Jadi kalau setan itu mengatakan atau roh jahat itu mengatakan, begitu Tuhan Yesus mengatakan siapa namamu, legion itu mengatakan kami ini adalah pasukan yang sangat banyak. The army of evil spirit itu. 5.000 Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Ya. Di sini ada brigade infanteri ya, brigif. Brigif itu cuma 2.000 Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Tentaranya. Tetapi legion itu 2 kali lipat dari brigif itu. Nah, ini menunjukkan apa Bapak Ibu dan Saudara-saudara? Ini menunjukkan bahwa ada semacam kekuatan yang sangat besar yang diibaratkan seperti legiun tentara Romawi yang begitu datang itu akan menghancurkan banyak hal. Musuh yang sangat kuat, musuh yang begitu hebat, musuh yang kelihatan begitu superior, yang tidak bisa dikalahkan. Dan dikatakan seperti itu, tidak ada seorang pun yang kuat yang dapat menjinakannya. Jadi inilah gambaran orang yang sedang dirasuk oleh roh jahat di dalam cerita ini. Dia bukan hanya superior Bapak Ibu dan Saudara-saudara, roh jahat itu. Tetapi di dalam bagiannya digambarkan dia itu begitu hostile, begitu bermusuhan, begitu jahat. Dan yang dilakukan adalah kepada orang yang dirasuk setan ini. Nah, saudara-saudara, mungkin saat ini kita berpikir ya, ini legion itu ada atau tidak? Kalau ada, bagaimana dengan kehidupan saya? Saya tidak melihat legion itu. Saya tidak pernah melihat dengan kasat mata. Yang saya tahu mungkin ya, kalau saya berbuat jahat, itu adalah dari dosa yang ada di dalam diri saya sendiri. Kalau saya berbuat sesuatu yang salah, itu saya perbuat oleh karena dosa yang ada di dalam diri saya sendiri. Tetapi kita harus lihat baik-baik di dalam bagian firman Tuhan ini. Kejahatan-kejahatan yang muncul di dalam dunia ini bukan hanya terjadi oleh karena dosa-dosa yang ada di dalam diri kita. Tetapi ini ada roh jahat yang juga sedang bekerja di dalam diri orang-orang yang durhaka. Ini dengan jelas dikatakan oleh Paulus. Mari kita lihat dalam Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua dikatakan ayat yang kedua.
Firman Tuhan berkata demikian. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu, ayat 1, ayat 2. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sedang bekerja di antara orang-orang yang tidak taat. Orang-orang yang jahat. Jadi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kalau kita perhatikan kejahatan yang ada di dalam dunia ini, menurut Rasul Paulus, itu bukan karena dosa saja yang manusia lakukan karena dosanya. Tetapi ada roh jahat juga, ada si jahat, ada setan, ada iblis yang turut bekerja. Kata turut bekerja itu menarik Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Itu artinya setan atau kuasa kegelapan itu memberi energi. Ya, kata bekerja itu artinya energeo ya dalam bahasa aslinya. Memberikan energi, mendorong kita, mendesak kita untuk melakukan dosa, kejahatan, dan kedurhakaan di tengah-tengah dunia ini. Jadi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, ketika kita mengerti bahwa ketika manusia melakukan kejahatan itu bukan hanya karena dosa-dosa, tetapi ada pekerjaan si jahat ini di dalam diri seseorang, maka pertanyaannya adalah, apakah ada jalan keluar bagi orang yang dirasuk setan ini? Apakah ada solusi dari orang yang sedang mengalami kerasukan roh jahat ini? Apakah ada solusi, jawaban bagi saudara dan saya pada hari ini yang hidup di dalam pekerjaan si setan itu yang secara masif? Apakah ada jalan keluarnya? Nah saudara-saudara, kalau pertanyaannya apakah ada jalan keluar bagi orang ini atau ada jalan keluar bagi saudara dan saya? Tentu saja. Karena justru itulah Injil ini dicatat. Cerita ini diceritakan. Injil itu adalah Injil kabar baik. Kabar baik tentang siapa? Tentang Yesus Kristus. Nah oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, kita melihat bahwa jalan keluar satu-satunya itu hanya ada pada Yesus Kristus. Ini dapat dilihat di dalam pasal yang kelima ayat 6 sampai ayat yang ke-13. Saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus turun dari perahu itu, dia menemui orang yang dirasuk setan ini. Kemudian sebenarnya bukan orang ini ya yang bereaksi, memberikan jawaban, tetapi iblis kemudian bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus pada waktu itu. Iblis yang merasuk atau roh jahat yang merasuk orang ini kemudian bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kalau kita memulai waktu Yesus berjumpa dengan orang yang dirasuk, Yesus berjumpa dengan roh jahat ini, sebenarnya ayat 8 itu harus ditaruh di permulaan. Karena di dalam ayat yang ke-8 dikatakan sebab sebelumnya, sebelum ada percakapan itu, Tuhan Yesus begitu bertemu dengan orang ini, Tuhan Yesus langsung mengatakan apa? Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Ini sama seperti di dalam pasal 1 ayat yang ke-28. Ketika Tuhan Yesus bertemu dengan roh jahat, Tuhan Yesus tidak pernah basa-basi saudara-saudara dengan setan. Tidak ada wawancara, tidak ada tanya-tanya, interogasi, tidak ada. Karena bagi Yesus, setan itu atau roh jahat itu harus dipatahkan. Tidak ada kompromi, tidak ada percakapan, tidak ada negosiasi. Oleh karena itu dikatakan, sebelumnya Yesus telah mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang ini. Jadi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus berkata, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini, Tuhan Yesus sedang mengeksersis, sedang melakukan otoritasnya terhadap roh jahat ini. Setan dan roh jahat yang tadinya tampak superior, tampak bermusuhan, ketika berdiri di hadapan Yesus, ketika Tuhan Yesus menyatakan otoritasnya, setan ini atau roh jahat ini kemudian sekarang tampak inferior. Tampak tadinya bermusuhan, sekarang telah menjadi jinak. Karena apa? Karena mereka sedang berdiri di hadapan anak Allah yang maha tinggi itu. Saudara-saudara, ini adalah gelar yang tertinggi yang sering kali disebutkan oleh Markus atau Injil Markus
untuk menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Dia itu punya kuasa, dia punya otoritas. Bahkan bukan hanya otoritas terhadap alam, minggu lalu kita sudah dengar itu. Dia juga berotoritas terhadap roh-roh jahat. Dan bukan itu saja, setelah ini kisah di dalam kisah kerasukan ini, ada kisah di mana Yesus itu berotoritas juga atas kuasa sakit penyakit. Oleh karena itu saudara-saudara kita melihat perempuan yang sakit pendarahan itu berpuluh-puluh tahun kemudian disembuhkan oleh Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus dikatakan di dalam bagian setelah itu, dia bukan hanya berkuasa, berotoritas atas alam semesta ini. Dia bukan hanya berotoritas atas roh jahat. Dia bukan hanya berotoritas atas sakit penyakit. Tetapi dia juga berotoritas atas kematian sendiri. Atas maut itu sendiri. Jadi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, setan tahu, ya, atau roh jahat ini tahu bahwa Yesus itu mempunyai otoritas yang sangat besar. Karena apa? Karena dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, yang menarik di sini, meski ada semacam tawar-menawar ya, jangan siksa kami dan lain sebagainya. Tetapi kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus tegas bahwa dia tidak mau berkompromi dengan setan, dia tidak mau berkompromi dengan dosa, dia tidak mau berkompromi dengan kejahatan. Oleh karena itu dia mengusir setan-setan itu dengan otoritasnya. Nah, tetapi ada hal yang menarik di sini Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Kalau kita perhatikan di dalam bagian firman Tuhan ini, ada semacam gambaran yang sangat terbalik, 180 derajat terbalik. Setan yang pekerjaannya itu mengikat, itu sekarang diikat oleh Yesus. Yang tadinya dia mengikat, sekarang dia takut untuk diikat. Setan yang tadinya pekerjaannya adalah membelenggu manusia, sekarang dia takut dibelenggu. Setan yang atau roh jahat yang tadinya pekerjaannya adalah menyiksa manusia. Di dalam bagian firman Tuhan ini kita lihat apa? Dia begitu takut untuk disiksa oleh Yesus. Ada pembalikan 180 derajat di dalam bagian firman Tuhan ini. Setelah ada tawar-menawar, setan berkata kepada Tuhan Yesus, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarlah kami memasuki babi-babi itu." Dan Tuhan Yesus mengabulkan permintaan dari roh-roh jahat ini. Lalu roh jahat ini kemudian masuk ke dalam babi-babi ini. Nah, saudara-saudara, pemindahan atau relokasi itu biasa terjadi di dunia pada waktu itu, di dalam dunia pengusiran setan. Kadang-kadang setan ini diusir, direlokasikan dari diri seseorang, itu diusir ke padang gurun, ya, diusir kepada binatang-binatang yang lain. Ini sudah biasa praktek seperti itu. Dan Tuhan Yesus mengizinkan hal itu terjadi. Ketika roh jahat itu meminta supaya dipindahkan dari orang yang dirasuk setan ini kepada babi-babi itu, kemudian pindahlah ya, direlokasi babi-babi itu dari orang yang dirasuk setan ini kepada babi itu. Roh jahat itu direlokasi. Nah, yang menarik kan permintaan dari setan itu adalah supaya mereka direlokasi. Bukan dihancurkan, bukan dibunuh, betul ya? Nggak ada permintaan kami, binasakan kami, nggak ada kan ya? Tetapi di dalam bagian firman Tuhan ini ada hal yang menarik sebenarnya. Bahwa ketika roh jahat itu meminta Tuhan Yesus itu untuk merelokasi mereka dari orang ini kepada babi-babi ini, dengan tujuan mereka bisa tinggal di dalam babi-babi itu. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu dan Saudara? Babi ini kemudian menjadi liar dan tidak terkontrol lagi. Kemudian babi-babi ini masuk ke dalam danau itu dan dikatakan mereka semua mati lemas di dalam danau itu. Sebuah surprise. Setan berkata, "Usir saya ke babi-babi itu supaya kami bisa tinggal mungkin selama-lamanya di dalam babi itu." Tetapi kemudian babi itu secara tidak terkontrol, saudara-saudara, seperti
orang yang dirasuk itu, kemudian babi-babi ini apa? Membuang diri ke dalam danau. Dan akhirnya babi-babi ini mati. Nah, jadi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, di sini kita bisa mengerti. Setan itu atau roh jahat itu memilih jalan kematian. Dan ketika dia memilih jalan kematian itu, dia kemudian mati, saudara-saudara. Lemas di dalam danau itu. Nah, saudara-saudara, mungkin ini hanya sebagai gambaran saja untuk menunjukkan bahwa legion itu meskipun banyak, tetapi dia tidak smart enough. Dia tidak bisa memperdaya Tuhan Yesus. Dia tidak bisa mengontrol Tuhan Yesus. Bahkan untuk mengontrol babi pun, setan tidak sanggup. Buktinya apa? Setan dibawa, yang masuk ke dalam babi-babi itu kemudian dibawa masuk ke dalam danau. Ya, sehingga babi-babi itu mati lemas di dalamnya. Nah, saudara-saudara, apakah memang tujuan dari cerita ini ingin menunjukkan tentang kuasa Yesus yang besar terhadap legion, terhadap orang yang dirasuk setan? Sebenarnya cerita ini tidak, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Kalau kita perhatikan di situ, ya, justru tujuan utamanya adalah manusia, bukan kepada setan. Karena di bagian firman Tuhan ini kita lihat kelanjutan dari nasib orang ini. Orang ini yang tadinya, saudara-saudara, diasosiasikan dengan kematian, ya, tidak karuan, liar seperti binatang, tidak terkontrol lagi. Kita bisa melihat dalam bagian ini sekarang dia telah direstorasi. Ketika setan atau legion itu keluar dari dalam dirinya, kemudian kehidupannya itu direstorasi. Kita melihat dalam bagian firman Tuhan ini, di ayat yang ke-15, mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu, dikatakan sudah duduk. Tidak liar lagi. Tidak berkeliaran kemana-mana. Dia sudah berpakaian dikatakan. Dan dia sudah waras dikatakan. Kembali pikirannya kepada pikiran yang normal. Inilah tujuan Tuhan Yesus mengusir roh jahat itu. Dia bukan hanya menyatakan kuasanya untuk mengalahkan si jahat atau roh jahat itu. Tetapi yang paling penting di sini adalah Yesus telah menunjukkan bahwa dia itu memiliki kuasa yang dapat memulihkan kehidupan seseorang. Orang yang dirasuk ini, yang tadinya mungkin rambutnya tidak tersisir rapi, ya sekarang sudah tersisir dengan rapi. Ya, seperti para pendeta, ya, seperti itu. Yang tadinya mungkin bergerak atau bertindak, berbehaviornya, ya, tingkah lakunya itu begitu liar, sekarang sudah duduk dengan normal. Dan bukan itu saja Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kalau kita melihat cerita selanjutnya, dia sudah siap untuk diutus menjadi seorang saksi Tuhan. Oleh karena itu dia berkata, Tuhan, kemanapun kamu pergi, biarlah aku mengikut engkau. Tuhan Yesus enggak, katakan tidak. Engkau sudah mengalami kasih karunia Allah. Engkau tinggal di sini dan engkau memberitakan kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan kepada orang-orang yang lain. Saudara-saudara, dari orang yang mengalami kematian, kemudian orang ini kemudian menjadi hidup. Dan bukan hanya hidup, dia hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, saudara-saudara, kisah ini sangat menginspirasi para rasul yang ada. Sehingga Rasul Paulus mengatakan di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 12, lawan kita itu saudara-saudara bukan darah dan daging, tetapi lawan kita adalah penguasa-penguasa roh-roh jahat di udara. Itu adalah musuh kita. Petrus mengatakan, waspadalah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis itu berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum, yang mencari mangsa untuk ditelannya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, firman Tuhan ini ingin mengatakan kepada kita pada pagi hari ini, bahwa selain kita bergumul dengan dosa kita, ada realita yang tidak kelihatan, yaitu roh-roh jahat yang berusaha membawa kita ke dalam kematian. Oleh karena itu Bapak dan Saudara, kita perlu bergantung dan bersandar kepada kuasa kemenangan Yesus yang telah dia lakukan di atas kayu salib. Beberapa minggu lagi kita akan mengikuti Paskah, di mana di dalam Paskah itu saudara-saudara kita melihat bagaimana Allah telah menunjukkan kuasanya. Bukan saja
ketika ia mengalahkan atau membereskan persoalan dosa manusia, tetapi dia juga mau mengalahkan, melumpuhkan kuasa-kuasa kegelapan. Saya akan mengakhiri dengan membaca di dalam Kolose pasal yang kedua. Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-15. Melalui karyanya di atas kayu salib, Yesus telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Inilah kemenangan yang telah dinyatakan oleh Yesus ketika dia mati di atas kayu salib. Dia telah melucuti penguasa-penguasa. Dia telah melucuti legion, dia telah melucuti kuasa-kuasa kegelapan, dia telah melucuti setan dan iblis itu. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, maukah Anda dan saya pada hari ini, di tengah-tengah godaan dan cobaan yang datang, bukan saja dari dalam dosa di dalam diri kita, tetapi juga dari kuasa kegelapan itu, kita mau bersandar dan bergantung kepada kemenangan yang telah Yesus lakukan di atas kayu salib. Satu kali untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami datang dengan segala kelemahan kami. Karena kehidupan kami begitu rapuh. Kadang-kadang kami tidak berdaya menghadapi cobaan yang datang dari dosa, dari dunia, dan juga datang dari kuasa kegelapan, dari iblis. Kami tidak dapat melihat musuh kami. Hanya Tuhan yang dapat melihat. Kami tidak berkuasa untuk melawan musuh kami. Tetapi Engkau berkuasa dan Engkau telah memenangkan peperangan itu. Oleh karena itu tolong kami semua ya Tuhan, supaya kami selalu dapat lari kepadamu, mencari perlindungan di dalam Engkau. Kami bersembunyi di dalam Engkau. Tuhan, tolonglah setiap kami, supaya di dalam kehidupan kami sehari-hari, kami memiliki iman yang kuat dan teguh untuk melawan dan menghadapi kuasa-kuasa kegelapan yang berusaha membawa kami ke dalam kekacauan hidup dan bahkan ke dalam kematian. Mari Tuhan tolong pegang tangan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.